Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 6 November, Pekan Biasa ke-31. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau berbelas kasih terhadap siapapun. Semoga kami dapat merasakan cinta kasih-Mu yang besar kepada dunia ini, sehingga kebaikan-Mu dapat kami wartakan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 14 ayat 12 sampai 14. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Yesus bersabda kepada orang Farisi yang mengundang dia makan, "Bila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Maka engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua pasti biasa kalau kita itu mengundang teman-teman kita, saudara-saudari kita yang dekat untuk makan bersama. Apalagi teman atau saudara itu sudah lama tidak berjumpa. Sambil makan kita ngobrol, terkadang kita bernostalgia tentang berbagai pengalaman di masa lampau. Kita juga sering mengadakan acara hajatan dan tentu tamu yang kita undang adalah mereka yang merupakan saudara-saudari kita, teman atau kenalan kita, yang mereka kenal, kita kenal dengan baik. Itu semua adalah wajar dan sangat biasa. Sabda Tuhan hari ini rasanya susah untuk kita laksanakan, karena Yesus berkata, "Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu." Saudari-saudaraku yang terkasih, harus diakui bahwa mengundang orang-orang miskin, kecil, tersingkir sebagai tamu untuk hadir makan bersama di rumah kita dalam arti sehari-hari amatlah jarang dan tidak mudah. Akan tetapi, baik kalau kita menemukan maksud pokok sabda Tuhan hari ini, yakni bagaimana kita ini mesti punya kemerdekaan hati dalam pelayanan dan pergaulan, dan terutama berani memilih untuk memberi perhatian kepada orang-orang kecil, miskin, lemah, tersingkir, dan difabel. Merdeka hati dalam pelayanan dan pergaulan berarti kita tidak pilih-pilih teman. Kita siap diundang untuk memberi pelayanan tanpa mengharapkan upah atau imbalan. Ada banyak upaya konkret yang telah dilakukan di banyak gereja, paroki, komunitas, seperti ketika membagikan makanan, minuman secara gratis kepada mereka yang miskin di jalanan. Ada yang menamakan Jumat Berkat, berbagi
makanan minuman untuk mereka yang kekurangan. Ada pula yang memberi penghiburan, menemani orang-orang yang sakit dan tidak ada yang menengok, atau kepada para lansia yang kesepian. Semua kegiatan yang tidak untuk mencari untung atau laba, atau mencari penghargaan, mencari pujian, dan terutama kegiatan yang membantu orang-orang miskin, kecil, tersingkir, lemah, dan difabel merupakan aktivitas yang sesuai dengan sabda Tuhan hari ini. Maka menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua. Apakah kita sudah mewujudkan sabda Tuhan hari ini? Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua dipanggil untuk merdeka hati, menjadi teman, menjadi sahabat bagi siapapun dalam hidup kita. Yang berteduh pada Tuhan yang Maha Tinggi dan besar, yang menyandarkan hidupnya pada kuasa Allahnya, akan berkata padanya, "Ya Allah, Kau penaungku, Kau dan perisaiku, percaya aku padamu." Tuhan tetap menjaganya dengan rentangan sayapnya, malapetaka yang kejam takkan menjangkau dirinya. Tuhan mengutus malaknya mengawal dan menatangnya, agar janganlah kakinya terantuk batu yang keras. Yang berserah kepadaku, hidupnya akan kurangkum. Yang berseru kepadaku, doanya akan kudengar. Terus ku bimbing langkahnya, akulah Tuhan Allahnya, akan selamat hidupnya dan bahagia selamanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.